mengawali refleksi kita di Minggu Pujian atas kebaikan Tuhan ini, baik kalau kita mengingat kembali perjalanan retret agung kita selama masa Prapaskah. Tetapi tenang saja, saya tidak akan tanya. Saya tidak akan tanya. Karena minggu lalu saya tanya semuanya terpesona. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Prapaskah yang pertama, bacaan Injilnya itu singkat. Dikatakan Yesus yang dalam bimbingan Roh Kudus masuk ke padang gurun. Nah, dalam Minggu Prapaskah yang pertama itu, melalui bacaan Injil itu, kita diajak bersama dengan Yesus untuk menegaskan pilihan hidup kita, untuk hidup dalam roh, untuk hidup bersama dengan Allah, hidup untuk Allah. Sama seperti Yesus yang sebelum berkarya, dia membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus yang ia terima pada saat pembaptisan itu. Roh Kudus itu membimbing dia ke padang gurun dan nanti juga membimbing dia dalam setiap karya. Maka bersama dengan Yesus sekali lagi di Minggu Prapaskah pertama kita diajak menegaskan pilihan hidup kita, hidup untuk Allah, hidup bersama dengan Allah. Lalu kemudian pada Prapaskah yang kedua, bacaan Injilnya tentang transfigurasi. Yesus yang berubah rupa di Gunung Tabor. Nah, tentu melalui bacaan Injil itu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak diajak untuk sekedar menghidupi romantisme hidup rohani. Ketika kita berdoa seolah-olah merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Pengalaman yang romantis. Tidak. Kita juga tidak diajak untuk mengalami seperti para murid, mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa. Tidak. Tetapi pada Minggu Prapaskah yang kedua itu, kita justru diajak untuk mengendapkan setiap pengalaman kita untuk hidup bersama dengan Allah itu. Mengendapkan pengalaman. Maka yang menarik pada bacaan Injil tentang transfigurasi itu, di bagian terakhir Yesus mengatakan, kamu jangan ceritakan semua sebelum Anak Manusia bangkit. Jadi para murid diajak untuk memberi ruang, memberi waktu untuk sungguh mengendapkan setiap pengalaman mereka hidup bersama dengan Yesus. Baru nanti ketika Yesus bangkit, mereka ngeh, oh iya betul. Dan baru mereka memberikan kesaksian. Maka tahap kedua dalam perjalanan retret kita, perjalanan kita mempersiapkan karya agung Allah dalam Pekan Suci. Yang kedua, kita diajak untuk mengendapkan setiap pengalaman hidup kita, pilihan hidup kita bersama dengan Allah itu. Lalu kemudian bacaan Minggu Prapaskah yang ketiga, minggu lalu. Nah, ini pasti masih ingat, karena baru minggu lalu kan ya, pasti masih ingat. Nah, tersenyum semua berarti ingat gitu kan ya. Nah, bacaan minggu lalu itu tentang, tenang saja, saya sudah katakan saya tidak tanya, tenang saja ya, saya tidak tanya. Bacaan minggu lalu itu tentang penyucian bait Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui tindakan simbolis Yesus menyucikan bait Allah itu bukan sekedar ajakan untuk memurnikan hati dan batin kita, tetapi justru kemudian Yesus mau mengajak bahwa pilihan hidup bersama dengan Allah, pengalaman-pengalaman yang kita endapkan itu pun juga perlu kita wujudkan. Perlu kita wujudkan bahwa memang pada waktu itu misalnya begini, mengapa Yesus melakukan tindakan simbolik itu? Karena bait suci itu adalah tempat Allah. Dan pada waktu itu hanya diyakini Allah itu ada di situ. Hanya ada di situ. Maka setiap orang yang mau mengalami dan berjumpa dengan Allah harus masuk. Padahal ketika masuk banyak sekali aturannya. Harus menukar uang,
harus membeli korbannya ini, itu, dan sebagainya. Nah, Allah itu seolah-olah dikurung dalam ruang tertentu. Nah, maka pengalaman kita kepada atau hidup bersama dengan Allah pun juga tidak boleh kita kurung. Kita harus membuat Allah itu sungguh hadir. Maka pengalaman bersama dengan Allah itu harus diwujudkan. Bahwa Allah itu tidak hanya ada di tempatnya yang suci saja, di gereja dan sebagainya, tetapi Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita sehari-hari. Maka minggu yang lalu bacaan pertama itu bicara juga tentang dekalog, 10 perintah Allah. Nah, melalui dekalog itu kita diajak mewujudkan pengalaman bersama dengan Allah. Misalnya saya beri contoh. Ketika kalau perintah 1 sampai 3 jelas kesetiaan kita kepada Allah. Tetapi dalam konteks hidup bersama, perintah pertama untuk hidup bersama berarti perintah yang keempat. Ada yang ingat enggak perintah keempat? Lupa, saya tidak tanya ya. Perintah yang keempat adalah untuk menghormati Bapak Ibu. Tentu ini bukan soal hormat kepada Bapak Ibu, bukan gitu kan ya. Tetapi ada suatu makna yang sangat dalam di sana. Mengapa Bapak dan Ibu itu harus dihormati? Bukan sekedar karena mereka hidup duluan, bukan sekedar mereka itu sudah tua duluan, bukan. Tetapi dalam konteks hidup mereka, orang tua ini punya hak prerogatif memberi berkat. Jadi orang tua, Bapak Ibu, itu menjadi sarana Allah mendatangkan berkat. Kalau kita tidak menghormati orang tua, maka terputuslah berkat itu. Itu diajak untuk diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Bahwa sungguh penghormatan kepada orang tua itu karena orang tua itu sungguh terberkati, mendatangkan berkat. Dan ajakan juga sebagai orang tua, sungguhlah memilih suatu tindakan sikap yang mendatangkan berkat itu. Maka maknanya jauh lebih dalam, dan itulah perwujudan agar Allah itu tidak kita kurung dalam pengalaman kita saja, tetapi Allah itu sungguh dapat dialami dalam hidup sehari-hari. Pengalaman hidup bersama dengan Allah yang kita endapkan itu pun perlu kita wujudkan. Lalu pada hari ini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memasuki minggu Prapaskah yang keempat, berarti 2 minggu ya, 2 minggu sebelum pemenuhan karya keselamatan. Kalau Natal itu juga 2 minggu sebelum perayaan Natal, kita diajak untuk memuji kebaikan Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan, memuliakan kebaikan Tuhan. Kalau di masa Natal sebutannya itu Minggu Sukacita. Tapi kalau masa Prapaskah, Minggu Pujian kepada Allah, kebaikan Allah. Mengapa kebaikan Allah itu perlu kita puji, dan tidak hanya sekedar kita puji, nanti harus kita terima dengan ikhlas dan kita hidupi itu. Bacaan-bacaan hari ini menegaskan kepada kita, bacaan pertama dan bacaan Injil memberikan gambaran bahwa Allah itu tidak menghukum. Allah itu menghendaki kebaikan. Allah itu menghendaki keselamatan. Bacaan pertama di sana itu berisi refleksi bangsa Israel, bukan karena Allah menghukum, tetapi pertama-tama mereka menyadari serangan bangsa asing yang mereka terima dulu itu adalah wujud ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Tetapi kemudian mereka pun meyakini dan menerima bahwa Allah itu tetap menghendaki keselamatan. Maka mereka kemudian percaya melalui Raja Kores karya Allah itu nyata. Maka waktu itu melalui Raja Persia itu, orang Israel yang sudah ada dalam pembuangan, mereka boleh kembali ke Yehuda. Mereka boleh kembali membangun bait Allah itu. Maka bagaimanapun juga Allah tetaplah Allah yang tidak menghendaki kebinasaan, tetapi menghendaki keselamatan. Dan bacaan Injil pun juga menegaskan, bacaan Injil menegaskan kepada kita bagaimana melalui percakapan Yesus dan Nikodemus, Yesus menegaskan Allah itu sungguh-sungguh menghendaki keselamatan itu. Buktinya apa? Buktinya bahwa ia pun menyerahkan putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal itu ditinggikan di salib. Ditinggikan di salib.
Mungkin bagi para penjahat itu sebagai penghinaan, tetapi dalam karya keselamatan sungguh menjadi tempat yang tinggi. Dan dari tempat tinggi itulah Allah berkarya menyelamatkan. Ia disalibkan, lalu kemudian ia wafat dan bangkit. Karya inilah yang akan kita rayakan dalam pekan suci. Bacaan kedua pun kemudian juga menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu pertama-tama anugerah Allah. Keselamatan itu pertama-tama anugerah Allah. Maka bukan karena kita baik, bukan. Tetapi karena Allah lah yang menyelamatkan kita. Allah lah yang menghendaki keselamatan kita. Maka bacaan-bacaan hari ini sekali lagi menegaskan kepada kita kebaikan Allah yang akan kita rayakan pada pekan suci itu. Dan karya itu semakin mendekat, maka kita diajak untuk memuji kebaikan Tuhan, memuji karya mulia Tuhan itu yang menghendaki keselamatan kita manusia ini. Nah, maka dengan memuji kebaikan Tuhan itu, kita pun juga diajak seperti Nikodemus. Nikodemus pun tidak mudah untuk menerima kebaikan Tuhan itu. Nikodemus pun mengalami pengalaman yang tidak mudah melepaskan keyakinan-keyakinan dirinya itu. Maka kalau kita baca dalam perikop lengkapnya begitu, Nikodemus akan bertanya, bagaimana mungkin ini di perikop sebelumnya ya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua seperti saya lahir kembali? Nikodemus tentu sangat tahu maksudnya lahir kembali itu bukan masuk ke rahim keluar lagi, bukan. Nikodemus orang yang sangat pandai, orang yang pintar, ia terkemuka, bahkan ia pun juga termasuk ahli Taurat. Maka dia sangat tahu bahwa lahir kembali itu pun secara rohani. Tetapi kemudian bagi Nikodemus pun tidak mudah. Ia mempertimbangkan juga, apa bisa saya yang sudah tua ini melepaskan keyakinan-keyakinan saya? Apa bisa saya yang sudah tua ini kemudian mengambil suatu keyakinan yang baru, memulai suatu keyakinan yang baru? Bahkan bisa jadi dia bertanya, apakah sepadan saya melepaskan sesuatu yang selama ini saya hidupi untuk menghidupi sesuatu yang baru? Tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan itu baik. Terang itu datang dalam perjumpaan antara Yesus dan Nikodemus, yang digambarkan bagaimana Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus, mau mengatakan Yesus terang, yang mau menerangi kegelapan hati Nikodemus. Tetapi sekali lagi tidak mudah. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu bagi kita pun untuk memuji kebaikan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, memuliakan karya Tuhan, ikhlas mempercayai Dia, seperti Nikodemus pun tidak mudah. Bahkan dalam tadi proses bagaimana menjadi orang baik, mewujudkan di pertemuan yang Prapaskah yang ketiga ya, mewujudkan pengalaman bersama dengan Allah dalam hidup sehari-hari itu tidak mudah. Jangankan yang tinggi-tinggi, tadi saya katakan kita itu merasa menjadi orang baik itu tidak mudah. Sekali lagi ada situasi yang sulit yang kita alami seperti Nikodemus. Bahkan juga mungkin ada kenyataan-kenyataan yang menguji iman kita, seperti bangsa Israel yang dijajah, dibuang dan sebagainya. Mungkin kita juga mengalami penderitaan dan sebagainya. Atau dalam pertanyaan yang sederhana, untuk mewujudkan langkah Minggu Prapaskah 1 sampai ke 3 itu pun tidak mudah. Bagaimana sungguh menegaskan pilihan hidup bersama dengan Allah, bagaimana memberi waktu mengendapkan pengalaman bersama dengan Allah, bagaimana mewujudkannya tidak mudah. Yang lebih spesifik lagi, selama masa Prapaskah kan selalu ada ajakan kepada kita, APP, jalan salib, doa, derma, puasa, pantang. Itu semua kan tidak mudah. Itu semua tidak mudah. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana Nikodemus, kita pun kemudian diajak untuk menerima, berani menerima bahwa memang bagi saya mungkin sulit. Untuk setia itu mungkin tidak mudah. Untuk menerima dan memuji kebaikan Tuhan itu sesuatu yang sulit bagi saya.
Karena mungkin untuk bisa memuji saya harus mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu pun tidak mudah. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, meskipun kita mengatakan tidak mudah karena terhalang oleh pikiran, perasaan, kehendak, keinginan kita yang tidak teratur, tetapi lihatlah betapa Tuhan itu tetap menghendaki kebaikan kita, tetap menghendaki keselamatan kita. Ia tetap datang, ia tetap ada sebagai terang, mau menuntun kita. Maka seperti Nikodemus juga yang diajak kepada kita adalah, maukah kita berani menerima itu? Maukah kita ikhlas mempercayai Tuhan? Karena untuk ikhlas percaya sama Tuhan itu pun tidak mudah. Maka semoga minggu pujian, minggu kemuliaan bagi Allah ini pun juga menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin berani menerima kebaikan Tuhan, berani menerima karya keselamatannya dalam diri kita, terutama melalui baptis yang sudah kita terima, tetapi juga semoga kita ikhlas mempercayainya. Dengan ikhlas mempercayainya, semoga terangnya menuntun diri kita, menuntun hati kita untuk berproses menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita.